Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Rajab meninggalkan kita. Dan saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Insya Allah kalau Allah berikan panjang umur kepada kita, kita akan menjumpai bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang luar biasa, bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah dan lain sebagainya. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syahrar Rajaba syahrullah wa syahra sya'bana syahri wa syahra ramadana syahra ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan bagi Allah, di mana di bulan Rajab Allah telah menumpahkan rahmatnya, menumpahkan kasih dan sayangnya. Maka sangat disayangkan kalau di bulan Rajab kemarin kita tidak pandai-pandai menangkap daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Kanjeng Nabi, di mana artinya kita banyak pertolongan-pertolongan, banyak syafaat-syafaat, banyak kasih sayang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercurahkan di bulan suci Ramadan, di bulan Sya'ban. Ya, banyak yang tercurahkan di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada kita atas dasar mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya demikian. Ada satu hadis yang berbunyi, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron." Yang artinya barang siapa yang gembira atau senang atas datangnya bulan suci Ramadan, artinya kegembiraan dan kesenangan itu dipergunakan untuk berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan dan kegembiraan itu diwujudkan untuk menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan bulan puasa. Tentunya nanti di bulan suci Ramadan kita juga harus berpuasa, ya kan? Di malam harinya juga berusaha untuk melaksanakan qiyamul lail, menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, menahan emosi, menahan syahwat, menahan nafsu dan lain sebagainya. Nah, di dalam bulan Sya'ban ini kegembiraan dan kesenangan kita wujudkan untuk melatih diri kita, melatih puasa, melatih menahan nafsu, melatih menahan syahwat,
melatih untuk qiyamul lail, melatih untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sehingga nantinya di bulan suci Ramadan itu tidak kaget. Ya. Tentunya menyambut bulan yang luar biasa juga harus kita persiapkan dengan modal yang luar biasa. Sedangkan kita mau kedatangan wali kota saja kadang sebulan atau setengah bulan paling cepat sudah kita persiapkan. Ya. Protokoler itu sudah sudah mempersiapkan, sudah komunikasi terus bagaimana di hari ini tanggal sekian Pak Wali Kota mau datang di tempat ini misalnya. Itu dari RT, RW, lurah, camat sudah betul-betul mempersiapkan. Nah, kita juga demikian harus mempersiapkan diri kita karena akan kedatangan bulan yang luar biasa. Harus kita sambut dengan cara yang luar biasa. Tentunya di bulan Sya'ban ini rasa senang kita wujudkan untuk mempersiapkan atau melatih diri kita agar nantinya di bulan Ramadan tidak kaget. Ketika melaksanakan puasa, udah biasa kita puasa. Di malam hari kita harus qiyamul lail. Bulan Sya'ban ini juga sudah sering melaksanakan qiyamul lail. Kegembiraan-kegembiraan yang semacam itu kita wujudkan untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita wujudkan untuk bermaksiat. Bukan kita wujudkan untuk jauh dari Allah. Bukan kita wujudkan untuk malah meningkatkan kemaksiatan kita, bukan. Tapi kesenangan dan kegembiraan itu kita wujudkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Kanjeng Nabi, besok di yaumil mahsyar nanti haramallahu jasadahu 'alan niron. Maka Allah akan haramkan jasad kita masuk di dalam api neraka. Ini loh Pak. Ini secara iming-imingnya dari Allah itu seperti itu, ya. Kalau kita bulan Sya'ban ini senang, gembira, tidak sedih. Waduh, gimana ya? Sebentar lagi puasa, sementara kami nggak kerja. Sedih nggak kira-kira? Padahal biasanya kalau puasa itu justru malah pengeluaran lebih gede daripada di luar bulan puasa, kan gitu Mas Cari ya. Kalau di luar bulan puasa itu kadang nggak begitu hobi lah, jajan-jajan itu nggak begitu hobi, ya kan. Begitu bulan puasa paling nggak sore harus ada es cendol, ya kan. Nah, masih ada buahnya, masih ada kue-kuenya. Ya. Kadang-kalanya malah pengeluaran kita bertambah. Ya. Jangan gara-gara itu kita menjadi sedih, ya, menjadi gersah, terus seolah-olah males, ya, nggak semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Semangatnya beda kalau yang punya duit atau yang masih kerja, kan gitu kan. Kalau yang masih kerja santai-santai aja Pak, ini kan mau puasa mau enggak ya sama aja. Yang enggak kerja ini tambah nangis. Mau makan enggak enak, gimana puasa-puasa? Anak-anak kita juga butuh jajan. Ya. Sahurnya nanti juga kadang kurang selera karena enggak biasa makan malam, ya kan? Enggak biasa makan pagi, ini pagi-pagi harus makan, harus sahur. Paling enggak menunya juga harus beda dibanding di luar bulan puasa. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan gara-gara itu menjadi kita sedih. Ya, menjadi kita sedih. Sehingga gara-gara itu kita jadi sedih, akhirnya fatal di dalam diri kita. Ya. Yang seharusnya dengan datangnya bulan suci Ramadan yang akan datang ini harus kita sambut dengan penuh gembira. Ya. Kita pede saja, kita yakin bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Maka di bulan Sya'ban kita harus berlomba-lomba untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemakmuran oleh Allah, diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah sehingga menjumpai bulan suci Ramadan.
Nah, insya Allah kegembiraan yang semacam ini Bapak dan Ibu itu akan dibales oleh Allah besok di yaumil mahsyar. Jasad kita atau badan kita haramallahu jasadahu ala niron akan diharamkan masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Wajib masuk surga. Ini saking luarnya bulan Ramadan loh Pak. Makanya jangan sedih. Lagi seneng saja di bulan Sa'ban itu jasad kita itu diharamkan oleh Allah masuk neraka kok, lagi seneng saja. Ya, apalagi nanti di bulan suci Ramadan betul-betul mau melaksanakan ibadah. Malah tambah luar biasa pahalanya dari Allah. Sedangkan lagi seneng saja udah dibalas oleh Allah sebesar itu loh. Ya, makanya bagi jamaah yang mungkin lagi nggak kerja atau mungkin lagi banyak masalah, ya kan? Dinikmatin saja. Insya Allah nanti akan lewat itu bulan suci Ramadan nanti. Dan yakinlah asal kita berusaha untuk menambah ibadah kita, nggak akan mati kelaparan nanti di bulan Ramadan. Kalau mungkin betul-betul nggak bisa ya datang aja ke sini nanti insya Allah lah ada yang ngasih kue. Kalau enggak Pak Agus atau Pak Rusjeni. Kalau Pak Heru jangan diharap. Ya. Saya yakin karena enggak ada di Batam masalahnya kan. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini kami mengajak kepada Bapak dan Ibu ya, di bulan Sa'ban ini perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah apa saja. Berbanyak zikir, berbanyak wirid, mujahadah, istighosah, munajat, dan bila perlu jangan hanya kita saja yang yang bangkit untuk menambah ibadah. Bila perlu ada sesuatu hal yang harus kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah hidup di alam kubur. Kita ajak mereka gembira. Jangan hanya kita saja yang gembira. Bagaimana untuk bisa menggembirakan saudara-saudara kita yang sudah hidup di alam kubur? Perbanyak kita doakan. Ya. Jalankanlah doa arwah. Baik itu secara pribadi maupun secara berjamaah atau bahasanya doa arwah masal misalnya. Biar mereka di alam kubur juga kebagian. Karena sebentar lagi saudara-saudara kita yang hidup di alam kubur itu akan diberikan dispensasi oleh Allah selama 1 bulan full. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Di akhir bulan Sya'ban, maka semua yang sudah hidup di alam kubur itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberhentikan selama 1 bulan penuh. Nah karena itu kita ajak mereka untuk bergembira. Caranya seperti tadi. Perbanyaklah doa, mungkin baca yasin, baca tahlil, ya, doa arwah pribadi, doa arwah jamaah atau doa arwah massal di musola, di masjid, ya, di majelis-majelis taklim dan seterusnya, agar mereka juga mendapatkan kegembiraan bisa menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, kita selalu berdoa, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita nanti selama 11 bulan yakni bulan suci Ramadan betul-betul bisa kita lalui dengan penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan itu akan mampu mengukir diri kita menjadi insanul muttaqin, yaitu manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.